Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Asep Kusnadi. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara instalasi WordPress di localhost. Silakan teman-teman pahami tahap demi tahap dan nantinya bisa dipraktikkan langsung. Oke, jadi mari kita mulai. Dalam tutorial ini, kita akan membahas cara menginstal dan menjalankan WordPress di localhost menggunakan Laragon. WordPress ini adalah sebuah CMS atau Content Management System di mana kita bisa membuat website tanpa perlu ngoding sekalipun gitu ya. Jadi untuk awam ataupun yang baru pertama kali bikin atau belajar bikin website, dengan WordPress ini sangat cepat dan mudah banget untuk kita pelajari gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita install WordPress, kita perlu install dulu Laragon. Apa itu Laragon? Laragon adalah salah satu alat untuk menjalankan dan mengembangkan website di komputer sendiri sebelum nantinya dipublikasikan ke internet. Ibaratnya seperti meja kerja yang sudah dilengkapi semua alat untuk membangun model rumah sebelum nantinya dibangun sungguhan. Dengan Laragon, kamu bisa menginstal dan mengelola WordPress, Laravel, atau proyek lain dengan cepat, mudah, dan tanpa ribet. Tahap awal kita masuk ke browser, kemudian ketikkan Laragon di URL-nya, kemudian klik yang ini. Nah, di sini kita mulai mengklik download Laragon. Kita klik download yang ini, kemudian kita masuk ke sini ke dalam websitenya Laragon. Nanti kalau ini sudah selesai, teman-teman bisa langsung di next aja. Terus nantinya seperti ini ya tampilan dari kontrol panel Laragon. Untuk memulai Laragon kita cukup klik start all ya. Nah, nanti kemudian teman-teman klik kanan, kemudian klik yang ini WordPress. Nah, di sini teman-teman tinggal buat nama project WordPress-nya apa gitu ya. Misalkan di sini saya coba ketikkan latihan strip WordPress ya. Kalau ada dua kata, teman-teman silahkan sambungkan dengan strip, jangan underscore ataupun spasi. Karena kalau pakai underscore nanti di URL-nya akan aneh gitu ya, apalagi gunakan spasi. Nah, kita tunggu aja ini proses pembuatan database-nya dan juga WordPress-nya. Nanti bisa di skip aja ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal di next aja kalau ada notif di komputernya atau laptopnya gitu ya. Sampai nantinya ada pilihan visit site ya. Oke, di sini saya sudah selesai, tinggal klik visit site, nanti akan dibawa ke dalam WordPress-nya langsung ya. Nah, kita tunggu aja. Nah, di sini adalah awal mula kita setting konfigurasi awal dari WordPress ya. Kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini saya sarankan teman-teman menggunakan bahasa Inggris saja biar istilahnya tidak rancu kalau diistilahkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau diterjemahkan kadang agak rancu gitu. Oke, kita klik continue. Terus di sini silakan teman-teman isi misalkan saya titelnya latihan WordPress kayak gini ya. Teman-teman bisa disamain atau bisa isi sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk username sama password juga bisa di custom aja sesuai keinginan. Untuk email silakan gunakan yang aktif ya. Terus kalau udah klik install WordPress. Nah, ini ada sukses ya, ada notif sukses. Kita langsung login aja. Terus di sini kita isi username sama passwordnya seperti yang tadi kita isi ya. Kemudian klik login. Nah, di sini kita sudah selesai konfigurasi awal di WordPress. Dan ini adalah tampilan dari dashboard WordPress-nya ya. Di sini bisa kita lihat di sidebar kiri ada beberapa menu bawaan dari WordPress. Di sini ada themes ya. Kita ubah tema yang ada ke tema yang lain. Di sini yang aktif 2025. Kita klik add new theme untuk menambah tema baru. Jadi tema di sini adalah kurang lebih seperti template atau bawaan dari WordPress-nya ya. Tampilannya seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya pilih tema Astra ya untuk tema yang akan digunakan. Ini adalah preview-nya ya. Jadi ketika kita preview tema, kadang tampilannya seperti ini, tulisan atau background-nya seperti ini gitu ya. Kalau ini kan dari bawaannya gitu ya. Nah, di sini kita langsung install dulu. Nanti kalau udah selesai kita aktifkan. Ini ada tema sebelumnya. Kita refresh dan kita lihat perbedaannya. Nah, di sini tema Astra sudah aktif dan perbedaannya sudah terlihat ya. Selanjutnya kita ke plugin. Kita akan menambahkan plugin baru. Kita ketik Elementor untuk pluginnya. Nah, ini dia pluginnya. Plugin Elementor Website Builder. Plugin ini adalah plugin untuk membuat halaman gitu ya. Karena namanya Page Builder, jadi untuk membangun sebuah halaman dengan mudah tanpa perlu ngoding ya. Jadi
konsepnya seperti drag and drop, cukup kita tekan kemudian geser. Di sini juga reviewnya juga bagus ya, dan jumlah instalasinya banyak banget, sekitar 10 juta lebih instalasi yang aktif. Nah, teman-teman juga perlu pertimbangkan ketika menginstal sebuah plugin, sama halnya kayak tema, kita perlu cek juga dari sini apakah kompatibel dengan versi WordPress kita, terus last update-nya itu kapan gitu ya. Kalau udah lama banget, misalkan 1 tahun yang lalu, itu berarti pluginnya kurang diupdate gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita aktifkan langsung. Nah, kalau sudah kita lanjut untuk install plugin lainnya, yaitu plugin Starter Templates. Plugin ini adalah plugin untuk menambahkan template dari tema Astra ya. Jadi plugin Starter Template itu biasanya satu paket dengan tema Astra. Oke, kita install aja langsung. Ini pluginnya. Kalau sudah, kita langsung aktifkan. Nah, kalau sudah, kita pilih page buildernya Elementor ya. Ketika teman-teman sudah mengaktifkan, jangan lupa untuk merubah website buildernya ya. Nah, ini dia template-template yang bisa kita gunakan. Ada beberapa kategori yang tersedia, mulai dari bisnis, lokal bisnis, personal care, profesional, dan yang lainnya gitu ya. Baik itu premium atau yang free, yang populer maupun yang latest atau yang terbaru. Di contoh kali ini kita gunakan yang ini aja, yang Brainstorm. Kita continue aja ya. Di sini juga kita skip aja, skip di step. Di sini juga kita checklist dulu, kemudian submit and build my website. Nah, ini adalah proses importing template-nya, mulai dari instalasi tema yang required, plugin, form, dan yang lainnya gitu ya. Jadi ketika kita import template dari starter template ini, nggak hanya tema yang ke import ya, tapi ada plugin, form, kemudian ada font juga gitu ya, gambar-gambar. Semua yang di import itu adalah dari template yang sebelumnya kita pilih gitu ya. Nah, udah selesai proses importing template-nya, kita langsung klik view your website ya, atau kita cek dulu deh di page yang sebelumnya, tampilannya seperti ini, masih bawaan tema banget ya, nggak ada perubahan apapun. Kita refresh aja di sini deh, kita lihat perubahannya ketika sudah diimport template yang tadi, dan boom, ini adalah tampilan dari WordPress yang kita import template-nya ya. Dan di dashboard kita lihat, di klik aja visit dashboard. Tampilan di dashboard juga ada banyak perubahan ya. Di menu sebelah kiri ini ada banyak plugin-plugin yang terpasang gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak hanya tema tapi semuanya, baik itu gambar, tulisan, font, dan plugin juga ya. Nah, di sini kita akan mulai edit heading dari website ini dengan cara klik edit with Elementor. Diklik aja, kita ubah tulisan headline-nya. Kita ubah langsung aja di sini bagian heading-nya, titelnya kita ubah jadi selamat datang di website latihan. Oke. Teman-teman kalau mau coba silakan, atau bisa diubah juga sesuai dengan keinginan ya tulisannya atau kata-katanya. Nah, ini adalah previewnya. Kalau nanti dipublish jadi berubah gitu ya. Kita publish aja langsung, kita perubahannya dilihat aja seperti apa. Jadi walaupun ini template yang diimport gitu ya, tetap kita harus ubah beberapa agar kita bisa menyesuaikan kebutuhan website ini dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi sesuai baik itu tulisan, gambar, ataupun fitur lainnya gitu ya. Karena dengan template ini kita bisa mempercepat proses pembuatan website gitu. Nah, di sini kan URL-nya masih latihan gitu ya. Kalau teman-teman mau di-publish ke hosting, teman-teman bisa gunakan Sunberg Cloud ya. Nah, ini di sunbergcloud.com kebetulan lagi ada promo.
diskon promo diskon 35% gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di menu WordPress hosting ya, untuk pengguna WordPress biar lebih sesuai untuk kebutuhannya ya, untuk layanan hostingnya. Di sini kita bisa lihat informasi WordPress hostingnya. Ini dia paketannya. Itu paling teman-teman untuk video kali ini. Silakan teman-teman kalau dirasa ini bermanfaat, di like, di komen kalau ada pertanyaan atau apapun itu, dan juga dibagikan kalau misalkan ini bermanfaat dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.